Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat dan selalu sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang himpunan. Pasti kalian baru dengar ya tentang materi ini. Oke, simak baik-baik videonya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep himpunan. Apa sih himpunan itu? Pasti kalian bertanya-tanya ya. Kalian bisa baca dari buku, bisa baca dari internet tentang apa itu himpunan. Materinya banyak sekali kalian temukan di internet ya. Himpunan. Di sini saya akan memberikan contoh tentang himpunan yang termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan negara di Asia Tenggara. Ayo, kita tinggal di negara mana? Di Indonesia kan? Indonesia itu termasuk Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan kawan-kawannya ya. Yang kedua, kumpulan binatang berkaki 4. Sapi, kambing, dan sebagainya. Yang ketiga, kumpulan nama kota di Jawa Timur yang diawali huruf P. Termasuk tempat yang kita tinggali, Pasuruan. Terus, mana lagi? Ponorogo, Probolinggo, dan seterusnya. Yang kedua, bukan termasuk himpunan. Jadi, ada yang termasuk himpunan, ada yang bukan termasuk himpunan. Kumpulan orang baik. Orang baik itu baik dalam hal apa dulu? Kan kita tidak tahu ya. Yang kedua, kumpulan makanan yang lezat. Makanan yang lezat terkadang lezat bagi kita, tidak lezat bagi orang lain. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai. Siswa yang pandai ini relatif ya. Dia pandai dalam hal apa dulu? Apakah dalam matematika, atau bahasa Inggris, atau dia pandai olahraga, dan seterusnya. Dari kedua hal ini, kalian bisa memperhatikan ya, termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan. Dapat kalian simpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan atau kelompok benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi, dia itu kumpulan atau kelompok dari sesuatu hal, benda, entah objek ya, benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi, dia jelas. Oh, seperti ini. Kumpulan binatang berkaki 4. Oh, berarti kakinya ada 4. Binatangnya berkaki 4. Tapi kalau ini kumpulan siswa yang pandai dalam hal apa dulu? Kan banyak, pandai itu kan banyak ya. Seperti itu. Apabila ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan di grup ya. Berikutnya, belajar tentang penyajian himpunan. Ada 3 cara penyajian himpunan. Yang pertama, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Di sini saya punya contoh. A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 15. Atau bisa ditulis A sama dengan bilangan ganjil, himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 15. Penulisan nama himpunan harus menggunakan huruf besar ya, diperhatikan baik-baik. Dan penulisan himpunan itu menggunakan kurung kurawal seperti ini. Ya. Bisa kalian lihat, ini ada kurung kurawal depan, yang ini belakang ya. Jadi penulisannya seperti itu. Saya ulangi, kalau dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya,
A, himpunan A ini saya punya contoh. Untuk hurufnya kan bisa pakai huruf apapun ya. Dan kalau ada soal sih tergantung soalnya. Di sini saya ambil contoh A, himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 5. Ini cara penyajian yang pertama. Yang kedua, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau disebut dengan enumerasi. Ya, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Jadi anggota dari himpunan ini apa saja? Nah, ini A sama dengan 3, 5, 7, 9, 11, 13. Jadi ini kan kumpulan atau himpunan dari bilangan ganjil yang dia lebih dari 1 dan kurang dari 15. Dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau ini agak ribet ya. A sama dengan X sedemikian sehingga X antara 1 sampai 15, X anggota bilangan ganjil. Wah, ini dengan simbol ini ya. Saya ulangi. Himpunan A sama dengan X sedemikian sehingga X antara 1 sampai 15, X anggota bilangan ganjil. Huruf yang seperti E ini adalah anggota atau elemen. Misalkan saya punya contoh yang lain. Himpunan siswa kelas 7 SMP anak bangsa cerdas. Berarti kalimat yang saya ucapkan barusan itu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Kalau dengan menyebutkan anggotanya, berarti di dalam himpunan kelas 7 SMP anak bangsa cerdas tersebut ada Yovan, ada Diko, ada Dino, ada Zahwa, ada Bunga, dan seterusnya. Ya, berikutnya seperti yang saya bilang barusan ya, seperti huruf E tapi bukan E. Jadi kalau menulis itu C terus tengahnya dikasih garis gitu ya. Ini adalah elemen atau anggota. Jadi ini disebut dengan elemen. Bacanya adalah anggota atau kalian baca elemen juga enggak apa-apa. Apabila ada yang dicoret seperti ini adalah bukan anggota. Jadi dia dicoret. Itu berarti bukan. Di sini saya punya contoh himpunan A 1, 3, 5, 7, 9. Maka banyak anggota himpunan A ada 5. Atau N dalam A sama dengan 5. Dari manakah 5 itu? Nah, ini kalian bisa hitung ya anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 anggota. Ini adalah cara menentukan banyak anggota suatu himpunan. Himpunan A ini disebut dengan himpunan berhingga karena dia dibatasi. Anggotanya juga bisa dihitung ya. Jadi itu disebut dengan himpunan berhingga. Saya ulangi. Untuk menentukan banyak anggota himpunan, kalian bisa menghitung anggota yang di dalamnya ada berapa banyak. Seperti ini, A ini dia disebut dengan himpunan berhingga. Selanjutnya ada himpunan D 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Maka banyak anggota himpunan D tidak berhingga atau N dalam G sama dengan tak hingga. Ini simbolnya tak hingga ya, ini simbolnya. Jadi angka 8 yang mendatar. Lah, kenapa kok disebut dengan tak berhingga? Karena ini tidak bisa dihitung. Ini ada titik-titik, ini berarti seterusnya. Dia tidak terbatas. Dan ini disebut himpunan tidak berhingga.
Selanjutnya, kita belajar tentang himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong. Kalau sudah dengar kata kosong, berarti dia seperti tidak ada ya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Dia himpunan, tapi dia tidak punya anggota. Dia tidak punya anggota, gitu ya. Lambang himpunan kosong seperti 0 dan dia dicoret ini ya. Ini dicoret atau dia kurung kurawal yang dia tengahnya kosong. Jadi ini bukan himpunan 0 ya, tapi himpunan kosong. Contohnya, himpunan bilangan prima kelipatan 5. Angka 5 ini termasuk bilangan prima. Tetapi tetapi kelipatan 5 tidak ada yang termasuk bilangan prima. Jadi himpunan bilangan prima kelipatan 5 ini termasuk himpunan kosong. Dia tidak ada anggotanya. Yang kedua, himpunan nama hari yang berawalan huruf L. Ayo coba dicari, adakah hari yang berawalan huruf L? Tidak ada ya. Yang ketiga, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Maksudnya habis dibagi 2 itu hasilnya tidak koma ya. Jadi misalkan saya ambil contoh bilangan ganjil 3 dibagi 2, apakah habis? Tidak ya. Tapi kalau misalkan saya punya contoh bilangan genap 4 dibagi 2 hasilnya 2, jadi itu habis ya, habis dibagi 2 juga. Jadi kalau bilangan ganjil itu bilangan yang dia sebenarnya tidak habis dibagi 2. Selanjutnya kita belajar tentang himpunan semesta. Namun sebelum itu, di sini ada namanya diagram Venn. Ya. Diagram Venn. Nah, ini ada diagram Venn. Diagram Venn ya. Ini diagram Venn di mana himpunan semesta itu digambarkan pada diagram Venn itu sebagai persegi panjang ya, ini persegi panjang, lalu simbol himpunan semestanya S diletakkan di sudut kiri atas. Nah ini ya, di kiri atas. Setiap himpunan lain yang ada di dalam himpunan semesta ini digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Jadi ini ada kurva ya. Ini ada kurva lingkaran tertutup. Nah, ini adalah himpunan yang dibicarakan himpunan lain. Ini termasuk dalam bagian dari himpunan semesta. Sedangkan penggambaran anggota pada diagram Venn ini nanti menggunakan nokta atau menggunakan titik. Nanti ada contohnya ya. Jadi ini adalah diagram Venn. Dalam himpunan kita nanti memakai diagram Venn. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Lambang himpunan semesta adalah S. Contoh. Nah, di sini saya punya contoh yang pertama. Sebutkan kemungkinan himpunan semesta dari himpunan A 3, 9, 15. Dari satu himpunan ini ternyata bisa ditentukan 4 himpunan semesta. Himpunan semesta dari himpunan A ya, yang pertama adalah S adalah himpunan bilangan ganjil. S adalah himpunan bilangan cacah. Ingat, bilangan cacah dimulai dari angka 0. Berikutnya, S adalah himpunan bilangan asli. Kalau bilangan asli dia dimulai dari angka 1. S adalah himpunan kelipatan 3. Jadi dari satu himpunan ini, himpunan A yang anggotanya ada 3, dapat ditentukan 4 himpunan semesta. Apakah bisa lebih? Bisa
Bisa kurang, bisa, tergantung dari himpunan yang akan kita cari, himpunan semestanya. Contoh yang kedua, tentukan himpunan semesta dari diagram Venn berikut. Nah, di sini saya punya diagram Venn. Ya, dia bentuknya persegi panjang. S-nya, tulisan S-nya ada di pojok kiri atas. Dia dikasih kotak gini. Terus di dalamnya ada kurva tertutup sederhana, yaitu himpunan A dan himpunan B. S atau semestanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua yang ada di dalam kotak ini adalah himpunan semesta. S adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Jadi semesta dari himpunan ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dengan menggunakan sifat, ya, penulisannya dengan menggunakan sifat, S adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Itulah tentang himpunan semesta. Wah, ini ada tugas buat kalian. Silakan ditulis di buku tulis matematika seperti biasa ya. Nanti jawabannya difoto dan dikirim ke chatnya mem. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Oke, apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di grup kelas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran tentang himpunan bagian pertama. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang himpunan bagian kedua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.